Dan selanjutnya titik batin yang kedua yang ada di huruf Shin. Ini menandakan tentang perjalanan laku batin yang merupakan sifat fikir manusia, sifat kecerdasan manusia untuk mampu berpikir secara benar, berpikir secara tajam, berpikir secara sistematis, berpikir secara rasional untuk menemukan tanda-tanda kebesaran Allah yang hak, yang ada di langit dan di bumi, yang telah Allah jelaskan melalui firman Allah, yang telah Allah jelaskan melalui wahyu, yang telah Allah sampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat. Maka untuk memperdayakan kemampuan akal manusia berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di langit dan di bumi, yang dijelaskan Allah melalui kalamullah, melalui wahyu Allah, melalui Al-Quran, dan melalui kitab-kitab yang terdahulu. Allah memerintahkan kepada akal, sebagaimana kiblat akal itu adalah kebenaran. Maka jika kita ingin mencari suatu kebenaran yang hak, tiada jalan lain kecuali dengan berpikir secara netral, berpikir secara logis. Karena akal fikir manusia, Allah telah menganugerahkan kepadanya sifat alim, sifat mengetahui. Dan Allah menganugerahkan kepada akal manusia sifat cerdas, sebagaimana sifat cerdas juga dimiliki Allah yang maha cerdas dengan sebutan nama Ar-Rasyid. Maka kecerdasan akal manusia ini dibangkitkan Allah untuk berpikir secara benar, berpikir tidak secara fanatik, berpikir tidak secara arogan, sehingga Allah memberi kebebasan akal manusia untuk berpikir agar menimbang, mencari dan menemukan tanda-tanda kebenaran Allah yang hak, yang menjadi penunjuk yang jelas kepada Allah, yang menjadi penunjuk yang jelas kepada manusia bahwasanya Allah adalah Al-Haq, Allah adalah yang maha benar. Allah buktikan kebenarannya di alam semesta ini, tanda-tanda kebesarannya Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, kalimat-kalimatnya untuk menjelaskan haknya atas alam semesta ini, bahwa Allah sebagai pemilik, Allah yang menciptakan. Maka ketika Rasulullah diturunkan wahyu pertama kepada beliau, yang dibangkitkan adalah sifat matanya untuk membaca, untuk melihat, menyaksikan. Lalu difikirlah bahwasanya memang benar semua adalah kebesaran Allah. Maka akal diberi kemampuan mata untuk melihat, untuk menyaksikan sebelum difikir, sehingga bersatunya mata dan akal, melihat, menyaksikan, berpikir tentang kebenaran Allah. Maka buah dari ilmu yang dihasilkan oleh akal karena cerdasnya menjadikan ilmu yang hak, ilmu hikmah. Maka kepahaman dari ilmu yang dihasilkan berpikir tajam, kritis dan benar menghasilkan suatu hikmah. Hikmah ini yang menjadi cahaya bagi hati untuk menguatkan di dalam menjalankan zikirnya. Zikir yang penuh dengan hikmah, zikir yang penuh kesadaran kepada Allah, zikir yang penuh keikhlasan memuji Allah. Maka ketika mata dan akal telah mampu menemukan tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan bumi, maka cahaya itu menerangi hati, sehingga ketika hati telah menerima cahaya hikmah,
spontan hati tergerak untuk menyebut asma Allah, memuji Allah dengan kalimat subhanallah. Sehingga secara spontan lisan digerakkan oleh hati untuk memuji Allah yang Maha Suci. Lisan digerakkan hati untuk bertakbir kepada Allah, mengakui kebesaran Allah. Sehingga lisan digerakkan hati untuk bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Inilah zikir yang dijalankan hati ketika hati telah mendapatkan cahaya hikmah melalui ilmu yang diproses dari kemampuan berpikir yang benar dan cerdas yang telah mendapatkan cahaya-cahaya hikmah. Maka lisan tergerak berzikir atas dorongan hati yang penuh dengan cahaya hikmah, sehingga di dalam zikirnya menjadikan hati menjadi luas, hati menjadi tenang. Karena di dalam zikirnya hati, mata, akal telah menyaksikan kebenaran Allah. Inilah yang disebut dengan makrifat. Inilah yang disebut dengan mengetahui. Inilah yang disebut dengan mengenal. Dengan batas-batas pengenalan yang telah Allah tunjukkan kepada manusia untuk mengenal kebesarannya, untuk mengenal keagungannya, untuk mengenal sifat-sifat kemuliaannya yang ditunjukkan kepada manusia melalui ciptaannya, melalui alam semesta, baik alam kecil atau alam besar. Maka Allah menunjukkan sifat keagungannya, sifat penciptaannya kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui al-alaq, melalui segumpal darah. Rasul diperintah Allah untuk membaca kitab yang telah Allah jelaskan bahwasanya Allah pencipta segumpal darah untuk dijadikan manusia yang berpikir, yaitu al-insan yang tidak mengetahui apa-apa. Sehingga Allah mengajarkan manusia yang tidak tahu apa-apa dengan kalam atau dengan qalam atau dengan tulisan atau dengan ucapan. Maka ilmu Allah sampaikan kepada manusia melalui pengajaran qalam, melalui pengajaran kalam, melalui wahyu untuk membaca apa yang Allah jelaskan tentang alam ini. Termasuk Allah menjelaskan alam kecil, yaitu manusia, bahwasanya Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Sehingga kinerja mata, kinerja akal, kinerja hati bersatu melalui petunjuk wahyu. Kita tidak bisa mencari-cari tanpa petunjuk. Kita tidak bisa berpikir-pikir secara benar dan mencapai titik kebenaran maksimal secara sempurna jika tidak melalui petunjuk Allah yang dijelaskan di dalam wahyu kitab suci. Karena Allah yang memiliki hak untuk mengklaim siapa pemilik langit dan bumi. Karena Allah yang memiliki hak untuk mengklaim siapa yang menciptakan semuanya, termasuk diri kita yang diciptakan dari segumpal darah, dari setetes air mani, dari Bapak Adam dan Ibu Hawa, dari sebongkah tanah. Maka hanya Allah yang bisa menjelaskan dan mengklaim bahwasanya akulah sang pencipta, akulah yang berhak untuk dipuji. Maka ketika kita telah menyaksikan tanda kebesaran Allah, terucaplah di dalam lisan kita secara spontan, tanpa dipaksa-paksa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kita langsung spontan memuji Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah zikir dan puji yang spontan keluar dari lisan manusia dikarenakan dorongan, kepahaman, penyaksian
dan makrifat dikarenakan hati telah tersinari oleh cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya hikmah, dan cahaya-cahaya kepahaman yang merupakan buah dari kemampuan akal yang cerdas dan mata yang tajam menyaksikan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah bersatunya mata, akal, dan hati menyatu menghasilkan suatu energi untuk menggerakkan hati dan lisan untuk berzikir kepada Allah secara istiqomah, sehingga inilah pokok dari laku tarekat yang harus dijalani oleh akal, mata, dan hati.